Sobat P3K, kali ini kita akan mempelajari kompetensi teknis pedagogik P3K 2021 berdasarkan soal-soal yang sering keluar. Seperti kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan P3K terdiri dari beberapa jenis tes. Salah satunya adalah kemampuan teknis, di mana kemampuan teknis berisikan materi-materi pedagogik. Dalam hal ini, materi pedagogik yang sering muncul adalah perkembangan peserta didik, teori dan prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, media dan rancangan pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu perkembangan peserta didik. Pada bagian pertama perkembangan peserta didik, di dalamnya terdapat 5 subtes, dan di dalam video kali ini kami akan membahas submateri yang pertama. Untuk submateri selanjutnya akan ada pada video part-part selanjutnya. Jadi jangan lupa ikuti terus channel kami yaitu Mentor P3K untuk bisa mendapatkan pembahasan serta soal-soal yang menarik dari submateri kedua hingga kelima selanjutnya. Pada submateri yang pertama ini kita akan mempelajari perkembangan peserta didik. Soal yang pertama. Berikut ini adalah aspek-aspek perkembangan fisik anak menurut Coughlin dan Thompson, kecuali A. Kelenjar tiroid, B. Kelenjar endokrin, C. Sistem syaraf, D. Otot-otot. Jawaban untuk soal ini adalah A. Pembahasannya, sistem syaraf berkaitan dengan kecerdasan dan emosi, sedangkan otot-otot berkaitan dengan kemampuan dan juga kekuatan motorik. Sedangkan untuk kelenjar endokrin berkaitan dengan hormon, yaitu pola tingkah laku seperti perasaan, senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas mungkin lawan jenis dan sebagainya, sehingga mengakibatkan peningkatan hormon-hormon tertentu, ataupun ketika seorang siswa antusias untuk mengikuti suatu kegiatan sehingga hormon adrenalinnya meningkat. Itu semua berkaitan dengan kelenjar endokrin. Sedangkan yang selanjutnya adalah otot-otot. Nah, dalam hal ini otot-otot berkaitan dengan struktur fisik atau tubuh dari peserta didik, baik itu tinggi, berat, dan juga proporsi. Sehingga yang tidak termasuk dalam aspek-aspek perkembangan fisik anak menurut Coughlin dan Thompson adalah kelenjar tiroid. Kita lanjutkan nomor 2. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, pilihan materi yang akan dipelajari dan gaya belajarnya atau learning style peserta didik harus diakomodasi oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Hal pertama yang harus diketahui adalah dengan mengenal A. Perkembangan fisik peserta didik, B. Perkembangan karakteristik peserta didik, C. Perkembangan kognitif peserta didik, atau D. Perkembangan kepribadian peserta didik. Oke, untuk jenis soal ini jawaban yang tepat adalah B. Perkembangan karakteristik peserta didik. Jawaban B mengapa benar? Karena jawaban B merupakan jawaban yang menaungi opsi-opsi yang lain. Maksudnya adalah perkembangan karakteristik peserta didik itu meliputi yang pertama perkembangan fisik peserta didik, yang kedua pengetahuan kognitif peserta didik, yang ketiga perkembangan spiritual peserta didik, dan yang keempat perkembangan kepribadian peserta didik. Artinya jika kita menjawab B, maka kita sudah merangkum jawaban-jawaban yang lain. Oke, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Nomor 3. Aspek apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik? A. Aspek yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah pendidikan. B. Aspek yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah pengasuhan.
C. Aspek yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah interaksi sosial. Atau D. Aspek yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah keaktifan di kelas. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah C. Aspek yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik adalah interaksi sosial. Cara mengerjakan soal tipe ini adalah kita perlu memperhatikan kata kunci dari pertanyaannya. Kata kunci dari pertanyaan ini adalah perkembangan sosial, di mana ketika kita mencari perkembangan sosial, maka carilah kata kunci yang berkaitan dengan interaksi sosial, dengan lingkungannya, dengan individu lain, dengan orang lain. Maka jawaban yang tepat terdapat pada pernyataan-pernyataan tersebut. Maka jawaban untuk soal ini yang tepat adalah C. Selanjutnya, nomor 4. Jenis soal nomor 4 ini merupakan studi kasus. Artinya dipaparkan suatu kasus, kemudian kita diminta untuk menentukan mana yang merujuk pada pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam studi kasus tersebut. Nomor 4, jika bakat yang dimiliki sejalan dengan minatnya, akan mampu menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang peserta didik secara optimal. Hal tersebut mampu membuat anak tersebut berprestasi di sekolah. Meningkatkan minat dan bakat tidak sama dengan meningkatkan kecerdasan seseorang. Pernyataan manakah berikut ini yang menunjukkan bakat peserta didik? A. Anak yang menyenangi bahasa Inggris akan tetapi harus bekerja keras dengan mengikuti les bahasa sejak kecil dan berusaha berbahasa Inggris dengan siapa saja, akan tetapi bahasa Inggrisnya tidak pernah meningkat. B. Anak yang senang mengutak-atik mainan untuk mengeksplorasi sifat keingintahuannya lebih jauh atau lebih lanjut. Yang C, anak yang selalu menjadi juara kelas, cerdas dan pintar di kelas karena sejak di sekolah SD diikutkan les dan bimbel. Atau D, seorang peserta didik mempunyai kegemaran menggambar, selalu mengikuti lomba menggambar dan hasil gambarannya sangat indah, meskipun tidak pernah mengikuti les menggambar. Untuk jawaban pada soal ini adalah D. Mengapa D? Menurut Syah, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Apabila bakat seorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari, maka bakat itu mendukung proses belajarnya, sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Nah, di opsi jawaban A hingga D, cara menjawab yang tepat adalah berdasarkan pertanyaan yang diinginkan, yaitu adalah bakat, di mana bakat bersifat alamiah, artinya tidak bentukan dari belajar seperti halnya belajar melalui satu lembaga bimbingan belajar atau dengan les begitu. Nah, kita lihat opsi A. Di sini dia menyenangi bahasa Inggris, akhirnya bahasa Inggrisnya tidak pernah meningkat, padahal dia mengikuti les bahasa. Di sini ada les bahasa. Kemudian yang C, anak yang selalu menjadi juara kelas, pintar dan sebagainya, diikutkan les dan bimbel, berarti ini juga bentukan, ya, buatan. Kemudian yang B, anak yang senang mengutak-atik untuk mengeksplorasi sifat keingintahuan lebih lanjut. Nah, ini keingintahuan berarti. Ya, bukan karena bakat namun keingintahuan, curiosity. Sedangkan yang D, kata kuncinya di sini dia gemar menggambar. Berarti dia memiliki minat dan bakat dalam hal menggambar. Hal itu ditunjukkan ketika dia mengikuti satu perlombaan dan hasilnya sangat indah. Meskipun, ini kata kuncinya juga ada di sini. Meskipun dia tidak pernah mengikuti les menggambar, artinya memang bakat menggambarnya secara alamiah. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5. Sebagai seorang guru, Pak Zul selalu berusaha memahami watak dan perilaku setiap siswanya dan menjadikan sebagai informasi untuk meningkatkan capaian belajar siswa. Hal tersebut merupakan ilustrasi pemahaman peserta didik oleh seorang guru pada aspek
A. Aspek sosial, B. Aspek kognitif, C. Aspek emosional, D. Aspek fisik. Untuk soal tipe ini, jawaban yang tepat adalah aspek emosional, karena kata kuncinya ada di sini. Memahami watak dan perilaku. Emosional atau emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu termasuk perilaku belajar. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6. Apa manfaat mengetahui bekal awal ajar peserta didik? A. Untuk menentukan tingkat kecerdasan siswa. B. Untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan tidak perlu diajarkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. C. Untuk menentukan bakat peserta didik. D. Untuk cita-cita peserta didik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Di antara manfaat mengetahui bekal awal adalah yang pertama, mengetahui kemampuan awal. Yang kedua, menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik. Yang ketiga, menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu. Artinya, dalam konteks soal ini, kita bisa melihat bahwa bekal awal, ada kata awal di sini. Berarti ini menjadi langkah awal untuk seorang guru dapat mengetahui serta menentukan apa yang harus diajarkan, apa yang tidak perlu diajarkan. Kita ambil contoh, ketika kita ingin mengajarkan suatu bangun ruang, maka peserta didik harus sudah mengetahui terlebih dahulu bangun datar. Nah, dari hal-hal seperti itu bisa dicek melalui bekal awal ajar peserta didik ketika kita akan mengajarkan bangun ruang, apakah dia sudah mengetahui belum tentang bangun datar terlebih dahulu, karena itu akan mempengaruhi kemudahan belajar serta mengajar pada saat menerangkan bangun ruang. Ketika di situ diketahui bahwa peserta sudah mengetahui mengenai bangun datar, maka kita tidak perlu mengajarkan bangun datar lagi, kemudian langsung mengajarkan bangun ruang. Kita lanjutkan nomor 7. Ketidakmampuan anak untuk memahami isi pembelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Ya, apa yang telah dipelajarinya sehingga sangat berdampak pada proses belajar. Hal ini merupakan A. Gangguan non-simbolik, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan mental, D. Gangguan psikologis. Nah, kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai macam-macam gangguan ini. Jadi, macam-macam gangguan itu terdiri atas, yang pertama ada gangguan simbolik. Gangguan simbolik ini adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami objek. Jadi ini ada ketidakpahaman, ketidakmampuan untuk memahami objek itu. Ya, tidak mengerti mengenai isi objek itu, konten itu. Sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya, jadi normal. Kemudian yang kedua, gangguan non-simbolik, ini ketidakmampuan anak untuk memahami isi. Ya, tidak paham tentang isinya karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Sedangkan yang ketiga, gangguan sosio-emosional adalah gangguan pada perilaku peserta didik. Yang keempat, gangguan psikologis atau gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku. Nah, ketika kita merujuk soal nomor 7 ini, ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran. Karena apa dulu? Nah, perlu kita cari tahu. Karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Nah, kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya merupakan gangguan non-simbolik. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Ya, untuk soal nomor 8 ini, ya, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A.
kesulitan akademis, B. gangguan simbolik, C. gangguan non-simbolik, D. gangguan sosial. Berdasarkan penjelasan pada nomor sebelumnya, jawaban untuk soal ini adalah gangguan simbolik. Mengapa jawabannya gangguan simbolik? Karena ada kata kunci di sini. Ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Jadi dia mampu mendengar dan dia berarti tidak memiliki kelainan ataupun gangguan pada organ pendengaran, namun dia tidak bisa atau tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, itu termasuk dalam gangguan simbolik. Jadi jawabannya adalah B, gangguan simbolik. Kita lanjutkan. Nomor 9. Di antara faktor-faktor berikut ini, yang bukan merupakan penyebab kesulitan belajar siswa adalah A. Faktor intelektual, B. Faktor sosial, C. Faktor agama, ras, dan suku, D. Faktor keluarga. Ya, tentu kita bisa mengetahui bahwa faktor yang bukan merupakan penyebab kesulitan belajar adalah faktor yang C, yaitu adalah faktor agama, ras, dan suku, karena tidak mempengaruhi dalam kesulitan belajar seorang siswa. Faktor-faktor kesulitan belajar antara lain, yang pertama adalah faktor intelektual, yaitu adalah faktor yang berkaitan dengan intelijensia yang rendah dan terbatas. Yang kedua, faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Dan faktor yang keempat, faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Maka jawaban untuk soal ini adalah C, faktor agama, ras, dan suku. Nomor 10. Ahmad adalah seorang siswa yang baru pindah ke kota B. Dia mendapati begitu banyak perbedaan dari segi adat dan kebiasaan. Namun, Ahmad mampu menyesuaikan diri sehingga tidak terkendala saat mengikuti pelajaran di sekolah. Tahapan yang dilalui oleh Ahmad merupakan tahapan A. Perkembangan sosial, B. Perkembangan individual, C. Perkembangan emosional, atau D. Perkembangan kognitif. Kita perlu cermati lagi soal ini. Ahmad seorang siswa baru yang pindah ke kota B. Berarti ini adalah siswa pindahan. Dia mendapati begitu banyak perbedaan segi adat dan kebiasaan. Nah, ini berarti adat dan kebiasaannya berbeda dari sekolah sebelumnya atau daerah sebelumnya. Namun Ahmad mampu. Nah, di sini ada kata kuncinya. Ahmad ternyata mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan tidak terkendala. Berarti Ahmad ini memiliki perkembangan sosial yang baik sehingga dia mampu menyesuaikan diri. Maka jawaban yang tepat adalah A, perkembangan sosial. Perkembangan sosial sendiri adalah interaksi sosial dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan baru, dengan lingkungan yang sudah ada. Sedangkan yang perkembangan emosional berkaitan dengan perilaku peserta didik. Sedangkan perkembangan kognitif berkaitan dengan pengetahuan peserta didik. Jadi jawaban untuk soal 10 adalah A. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan mengikuti pembahasan kita pada bagian yang pertama untuk kompetensi teknis kali ini yang berkaitan dengan pedagogik pada materi perkembangan peserta didik. Ikuti materi-materi kita selanjutnya pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang menginginkan soal-soal P3K untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi tes, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ataupun di dalam kolom komentar untuk nanti dapat dikirim soal latihan-latihan melalui WhatsApp kami. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Salam cerdas.